Musibah itu bukan sesuatu yang acak, melainkan itu adalah pesan ilahi untuk semua orang yang mau memahaminya. Maka setiap rasa sakit yang menimpa bisa jadi itu adalah seruan dari langit. Berhentilah, stop dosa, hentikan dosa, periksalah dirimu. Ada kesalahan yang harus engkau taubatkan. Seri ke-11 berjudul Musibah Membawa Berkah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Surah Asy-Syura ayat 30. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa musibah apa saja, wa ma asabakum min musibatin. Musibatin dalam ilmu bahasa Arab disebut mufrad nakirah. Musibatin mufrad tunggal, nakirah tidak pakai alif lam. Itu berarti umum, musibah apa saja. Musibah apa saja, sampai yang sekecil-kecilnya. Gangguan, kesulitan, apa saja yang menimpa kita, itu adalah fabima kasabat aidikum. Itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini adalah bahan tadabbur bagi kita untuk merenungkan musibah-musibah yang menimpa kita, agar kita hubungkan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Renungan pertama, musibah itu bukan sesuatu yang acak, melainkan itu adalah pesan ilahi untuk semua orang yang mau memahaminya. Ayat ini mencabut dari hati kita sangkaan tentang adanya kezaliman, na'udzubillah, dari Allah, atau kebetulan. Tidak ada kebetulan. Kebetulan kecelakaan, tidak ada kebetulan. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Kebetulan sakit, tidak ada istilah kebetulan. Itu mesti dicabut dari hati kita, istilah kebetulan atau keacakan dalam ujian hidup. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita tanpa sebab. Tidak ada rasa sakit yang menimpa kita, melainkan di dalamnya ada pendidikan, ada peringatan, ada pengingat atau nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap rasa sakit yang menimpa bisa jadi itu adalah seruan dari langit. Berhentilah, stop dosa, hentikan dosa, periksalah dirimu. Ada kesalahan yang harus engkau taubatkan. Ayat yang senada dengan ini di surah An-Nisa ayat 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa 79. Keburukan apapun yang menimpamu,
Itu dari dirimu sendiri. Itu dari dirimu sendiri. Ini penting ditambahkan penjelasan bahwa ini adalah bahan renungan untuk yang mendapatkan musibah itu berbentuk apa saja. Penyakit, masalah, problem, kecelakaan, kebakaran, apa saja yang menimpa. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menyelamatkan kita. Kalau kita dapat musibah, ini bahan renungan. Dan bukan bahan untuk syamata. Dalam bahasa Arab disebut syamata. Bergembira atas musibah orang lain. Atau apa bahasa Indonesianya? Mapacida. Bukan untuk bahan mapacida atas musibah orang lain. Kita dianjurkan, kita saling mengingatkan supaya jangan kita mengatakan dosamu tunas sabari namu malasa. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia dianjurkan untuk merenungkan, tapi kita yang tidak sakit tidak boleh mengatakan seperti itu kepada orang yang sakit. Kita yang tidak kena musibah tidak boleh mengatakan seperti itu kepada orang yang kena musibah. Musibah apa saja. Tidak boleh kita mengatakan dosamu tunas sabarin be. Pura kumal lanji. Misalnya. Atau taliwak-liwak memang kau tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan walaupun anak sendiri. Walaupun anak sendiri. Nasabah, tidak ada orang yang luput dari dosa. Syukur ki nasabah, dek tona nareki musibah puang Allah Ta'ala. Dek topa nareki pacoba puang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak. Yang dianjurkan kita ucapkan kepada orang yang kena musibah adalah la ba'sa tahur insya Allah. Tidak mengapa, tidak apa-apa insya Allah. Semoga suci dari dosa. Itu yang kita ucapkan kepada orang yang sakit. La ba'sa tahur insya Allah. Tidak apa-apa, suci dari dosa insya Allah. Jangan ditambah dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Jangan ditambah dengan kata-kata yang kita juga tidak mau dikasih begitu sama orang lain. Kita juga tidak mau dikasih begitu sama orang lain. Kada kacalla itu tidak boleh. Bahwa itu sorokau, itu orang durhaka, tidak boleh. Tidak boleh. Ini penting. Oleh karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa supaya kita tidak mendapatkan syamata. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa syamatatil a'da. Minta perlindungan dari syamata, dari musuh. Orang-orang yang memusuhi kita. Semoga kita tidak mendapatkan syamata dari orang-orang yang tidak senang kepada kita. Renungan kedua. Allah tidak menzalimi seorang pun. Allah tidak menzalimi siapapun. Bima kasabat aidikum. Disebabkan oleh perbuatan tangan kamu. Allah tidak menghukum hamba-hambanya tanpa sebab.
Allah tidak membiarkan hati mereka merasakan sakit tanpa tujuan. Allah sayang kepada kita, lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Maka jika bala menimpa, pastikan dan yakinilah bahwa bala itu tidak turun kecuali jika ada hikmah. Dan ia tidak menimpa kecuali setelah adanya pelanggaran yang mungkin kita tidak sadari. Di sini ada pelajaran untuk mengkhususkan istighfar untuk semua dosa. Mengkhususkan istighfar untuk setiap dosa. Kita dianjurkan untuk mengingat dosa-dosa kita secara rinci. Dosa-dosa kita ingat satu persatu. Dan kita istighfarkan satu persatu. Astagfirullah untuk tidak sholat. Misalnya, astagfirullah untuk dosa mata. Astagfirullah untuk dosa telinga. Berapa kali kita melakukan dosa? Sebanyak itu istighfar yang kita ulang-ulang. Karena kita dianjurkan untuk melakukan koreksi diri, muhasabah. Untuk muhasabah dosa-dosa kita yang mengundang turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat kepada Allah dengan mengkhususkan istighfar. Mengkhususkan istighfar untuk sebanyak mungkin dosa yang kita ingat. Selain itu, kita dianjurkan untuk membaca permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merinci semua dosa. Salah satu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada saat sujud. Doa sujud. Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Ampunilah dosaku semuanya. Diqqahu wa jillah. Yang besar dan yang kecil. Yang kecil dan yang besar. Wa awwalahu wa akhirah. Yang pertama dan yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrah. Yang nampak dan yang tidak nampak. Itu dibarengi dengan penghayatan. Banyaknya dosa yang kita lakukan, yang kita tidak ingat, yang kita sudah lupa, yang kita sudah lupakan. Di mana dosa itu kemungkinan itu yang mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seorang ulama mengatakan, saya dapatkan akibat dosaku yang saya lakukan 40 tahun yang lalu. Beliau mengakui bahwa pernah melakukan dosa 40 tahun yang lalu, baru kemudian dia mendapatkan akibat dari dosa. Itu salah satu bentuk sensitivitas, kepekaan seorang orang soleh terhadap dosanya. Dia kembalikan musibah yang menimpanya sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah dilakukannya. Renungan yang ketiga. Ini tidak berarti bahwa setiap musibah adalah hukuman. Tambahan ini sangat penting. Tidak semua musibah hukuman dari Allah.
Hati-hati, tidak setiap musibah adalah tanda dosa, tapi setiap musibah adalah kesempatan untuk melakukan introspeksi. Kadang bala datang sebagai bentuk peningkatan tingkat kemuliaan atau pembersihan dosa atau persiapan menuju kebaikan yang lebih besar. Namun Allah menjadikan musibah itu sebagai peluang agar kita mau berpikir, mengevaluasi dan memperbaiki diri. Maka setiap rasa sakit itu adalah pintu untuk merenung, bukan untuk memberontak, bukan untuk mengabaikannya. Kaidah dari para ulama ialah, kalau kita dapat musibah pada saat iman kita naik, maka itu adalah tanda kemuliaan. Kalau kita dapat musibah setelah kita salat di masjid, setelah kita baca Quran, atau sesudah melakukan amal apa saja, dapat musibah, itu kebaikan. Itu adalah kebaikan, tanda cinta Allah kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, dikasih musibah. Dikasih musibah. Deceng tu. Kalau dapat musibah pada saat kita sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan amal. Tapi kalau kita dapat musibah sesudah melakukan dosa, kita dapat musibah pada saat iman kita turun, pada saat kita malas beramal, pada saat kita lalai, itu adalah teguran Allah. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bertaubat, supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tingkat iman kita. Yubtalar rajulu ala hasabi dini. Sabda Nabi, penggalan sabda Nabi yang panjang. Yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang diuji sesuai dengan tingkat imannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Kalau imannya kuat, ditambah balaknya. Kalau imannya kuat, ditambah balak. Jadi tidak semua musibah itu karena dosa. Tidak semua musibah karena dosa. Ada karena cinta Allah kepadanya. Orang yang paling besar musibahnya adalah para nabi. Orang yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat balaknya adalah para nabi. Oleh karena para nabi adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang luar biasa yang menjelaskan bahwa orang yang banyak mendapatkan musibah di dunia, banyak mendapatkan musibah di dunia, lalu dia sabar, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini adalah penafsiran dari firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi pahala, dibalas pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Penafsirannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Ahlul afiyah, orang yang selalu sehat waktu di dunia. Orang yang selalu senang waktu di dunia. Jarang sakit. Tidak ada masalahnya. Tulumasananna atuotuonna waktu di dunia. Tidak miskin, tidak pernah miskin, boleh dikata. Selalu senang waktu di dunia. Di hari kiamat nanti, hina yu'ta ahlul bala'is thawab, ketika orang yang susah di dunia, orang yang miskin di dunia, selalu sakit, selalu mendapatkan musibah waktu di dunia, dikasih balasan di hari kiamat. Ini orang yang senang-senang dulu di dunia, tidak pernah sakit, tidak pernah miskin, tidak pernah menderita waktu di dunia. Melihat orang-orang yang sabar waktu di dunia itu dikasih balasan, yawaddu lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarib. Mereka menginginkan sekiranya dulu di dunia kulit mereka digunting-gunting dengan gunting, dipotong-potong dengan gunting. Mereka siap untuk itu nanti di kiamat, nanti di hari kiamat, setelah melihat ternyata orang yang menderita waktu di dunia mendapatkan balasan yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jangan bosan sakit, jangan bosan miskin, jangan bosan menghadapi masalah hidup. Jangan bosan menghadapi masalah hidup. Sabar. Makanya kita saling menganjurkan, watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabar. Kita saling menganjurkan untuk sabar. Sifat sabar antara satu dengan yang lain. Nanti balasannya nanti di hari kiamat. Jangan bosan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kemuliaan. Akan menyesal nanti orang yang senang-senang di dunia, hidupnya tidak pernah susah di dunia, menyesal kenapa tidak diuji waktu di dunia. Menyesal kenapa tidak menderita waktu di dunia. Karena itu kita sekali lagi mesti saling memuliakan antara satu dengan yang lain, dan saling menghibur, saling menguatkan, saling menyabarkan antara satu dengan yang lain dengan musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Renungan keempat, ketika kita kembali pada diri kita, penyebab musibah segera akan terlihat. Ketika kita melakukan introspeksi, ketika kita melakukan renungan, mencari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa itu akan muncul dan kita lihat. Banyak musibah akhirnya terlupakan, tapi bekasnya tetap tinggal, kecuali bagi orang yang mau duduk merenung, menangis, mengevaluasi jalan hidup, bertaubat dan memperbaiki diri. Tanyakan pada diri kita pada setiap ujian, apakah saya lalai dalam salatku? Apakah saya pernah menzalimi orang? Apakah saya melupakan Allah saat dalam keadaan senang? Apakah saya meremehkan kata-kataku, hartaku, waktuku, atau nikmat Allah kepadaku? Kita cari kesalahan-kesalahan kita. Kita akui kesalahan-kesalahan kita. Kita akui dosa-dosa kita. Lalu kita menangis di hadapan Allah. Kita menangis di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada kita sayyidul istighfar, yang di dalam sayyidul istighfar ada ucapan wa abu'u bi dzambi. Saya mengakui dosaku ya Allah. Saya mengakui dosaku ya Allah. Pengakuan atas dosa itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengakui dosa itu mahal. Menyesali dosa itu mahal. Air mata yang tidak dilihat oleh orang lain. Air mata penyesalan, air mata tobat itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan dari api neraka. Kalau kita menangis karena taubat, menyelamatkan dari api neraka. Coba kita renungkan. Sahabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fis shalah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa untuk saya baca dalam salat. Siapa yang minta doa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umat Nabi Muhammad yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq setelah para nabi radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta diajarkan doa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu dibaca di akhir tahiyat. Itu dibaca di akhir tasyahud sebelum salam. Ini adalah doa pengakuan bahwa saya banyak dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Maksudnya banyak dosaku. Coba kita renungkan. Ini diajarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umat Nabi Muhammad yang paling mulia. Masih diajarkan banyak dosaku. Bayangkan. Bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana lagi dengan kita? Kita mesti selalu merasa banyak berdosa. Supaya kita termotivasi untuk selalu bertaubat. Jangan kita merasa banyak amal. Jangan kita merasa banyak amal. Tapi kita mesti merasa banyak berdosa. Agar kita termotivasi untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup. Ayat mulia ini bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyelamatkan kita. Ayat mulia ini tidak mengatakan kepada kita, engkau hanyalah pendosa. Akan tetapi ayat mulia ini seakan mengatakan kepada kita, lihatlah ke dalam hatimu, kembalilah kepada Allah, karena kuncinya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mesti selalu kembali kepada Allah. Yang celaka adalah orang yang dikasih musibah tapi tidak bertaubat. Orang yang dikasih musibah, berbagai bentuk musibah tapi terus dalam dosa dan maksiat, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita berusaha menjadikan musibah-musibah yang menimpa kita sebagai cambuk untuk sungguh-sungguh bertaubat, memperbaiki ibadah, melakukan pendekatan yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua untuk mengamalkan kebaikan yang kita ucapkan dan yang kita dengarkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.